Sudah. Mantap. Jadi sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Sebelum memulai materi pada hari ini, mungkin ketua kelas bisa tolong untuk dibimbing berdoa. Atau siapa mungkin? Imam Bu, Imam. Oke, boleh Mas Imam untuk mengimami semua. Ayo. Baik, tempat duduk siap gak? Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Imam. Selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Guys, terima kasih sudah masuk semua. Nah, materi kita hari ini tuh masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks deskripsi. Namun bedanya materi kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi dan juga menulis teks deskripsi secara sederhana. Kemudian sebelum masuk ke materi, mari kita simak video ini terlebih dahulu. Oke, ada yang tahu itu di mana? Saya Bu. Yang lain silakan. Di Candi. Candi mana? Candi Borobudur. Oke, bisa tepuk tangan untuk Mas Dani. Oke, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk mendeskripsikan ciri-ciri sedikit dari Candi Borobudur ini? Karena ada yang mau mendeskripsikan sedikit saja tentang candi ini. Tidak ada? Oke, berarti Ibu saja ya yang mendeskripsikannya. Jadi ciri-cirinya itu ya kalian lihat sendiri kan di sini ada bunganya, ada pohonnya, terus ada batu dari candinya gitu ya. Nah itu disebut dengan Candi Borobudur. Nah itu cara mendeskripsikan sesuatu. Atau misal contoh gampangnya, kalian pernah nggak cerita sama teman kalian sendiri? Pernah. Nah, misal kayak tahu nggak sih siomay depan sekolah itu loh enak banget, bumbunya medok, terus siomaynya juga mantul, rasanya gurih. Nah itu termasuk ke dalam mendeskripsikan sesuatu, yaitu mendeskripsikan apa? Siomay. Ya, nah itu adalah salah satu contoh mendeskripsikan sesuatu. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ini dia tujuan kita. Yang pertama, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks deskripsi. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyusun teks deskripsi sederhana 2 paragraf secara runtut. Lalu, apa sih manfaat pembelajaran yang kalian dapat? Maaf ya anak-anak, sebentar. Nah, lewat. Nah, apa sih manfaat pembelajaran yang kalian dapatkan setelah pembelajaran kali ini? Yang pertama, kalian dapat melatih kemampuan mengamati secara detail. Misalnya seperti tadi, siomay. Kalian cuma lihat siomay aja, tapi dilihat kok bumbunya medok banget, kayak kok mantul enak gitu loh, bumbunya kayak kental. Nah, itu kalian bisa mengamatinya. Kemudian, meningkatkan keterampilan menulis. Nah, nantinya kita akan baca tentang menulis teks deskripsi secara sederhana. Jadi kalian akan menyusun katanya, akan menentukan kata-katanya bagaimana, objeknya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Nah, di materi kali ini kita akan coba untuk mengasah imajinasi dan juga kreativitas kita dalam menulis teks deskripsi. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, membantu berkomunikasi dengan lebih jelas. Nah, seperti tadi, kalian kan cerita ke teman kalian tuh kayak tentang siomay atau tentang jajan lain, itu kalian bisa berkomunikasi dengan teman kalian itu lebih jelas kan. Teman kalian itu memiliki gambaran yang padu gitu. Kemudian memperkaya kosakata. Nah, dengan adanya kita belajar kali ini, kalian itu bisa belajar banyak kosakata baru. Misalnya untuk mengembangkan kalimatnya, untuk mencari kosakata yang cocok, deskripsi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kelima ini juga hampir sama dengan
yang membantu berkomunikasi, kalian tuh bisa mampu menyampaikan gambaran secara utuh dan juga sistematis. Kayak bisa misal kalian tuh berbicara mendeskripsikan, tapi teman kalian tuh belum pernah lihat, cuma mereka tuh bisa merasakan apa yang kalian bicarakan, seperti itu. Selanjutnya, apa ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu teks deskripsi, atau ada yang ingin menyampaikan teks deskripsi itu apa lebih dahulu? Oke, jadi jangan lupa ya, Ibu ingatkan lagi. Nah, apa sih teks deskripsi sederhana itu? Teks deskripsi sederhana itu merupakan teks yang berisi gambaran tentang suatu objek secara jelas dan apa adanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau sederhana. Objek yang dideskripsikan bisa berupa benda, tempat, seperti tadi ya, Candi Borobudur itu, orang, hewan, ataupun suasana. Terus, kenapa kok disebut teks sederhana? Karena teks deskripsi sederhana ini hanya menjelaskan satu objek saja. Kemudian bahasa yang digunakan juga sangat simple, sangat sederhana, dan juga hanya fokus pada ciri-ciri objek saja, gitu. Selanjutnya, nah ini dia contoh teks deskripsi sederhana Candi Borobudur yang tadi itu yang kita sebut bahwa ada berapa bait ini? Berapa paragraf? 2. Nah, biasanya itu terdiri dari paragraf umum dan juga paragraf khusus. Kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Tapi kita masuk ke kaidah pembahasan teks deskripsi terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan kata benda atau nomina. Nah, kata benda digunakan dalam teks deskripsi untuk menyebutkan objek yang dideskripsikan secara jelas dan juga spesifik. Contohnya rumah, taman, pohon, gedung, jalan, atau meja, kursi, papan tulis, gitu. Selanjutnya menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kata sifat berfungsi untuk menggambarkan keadaan, sifat atau ciri objek agar lebih rinci. Contohnya luas, indah, bersih, rapi, gitu ya. Kemudian menggunakan kata kerja atau verba. Kata kerja digunakan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan, misalnya terasa, terlihat, dapat, berdiri, mengalir, gitu. Selanjutnya yang keempat, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan memberikan informasi tambahan tentang tempat, waktu, atau jumlah. Misalnya di tengah kota pada sore hari. Jadi intinya kata keterangan ini tuh menambahkan informasi lebih lanjut dari kalimat utama, gitu. Kemudian yang kelima, menggunakan kalimat rinci dan juga detail. Kalimat dalam teks deskripsi ini harus menggambarkan objek. Bisa dibilang itu menyebutkan semua ciri-ciri yang ada pada objek tersebut. Kemudian, aduh maaf ini sepertinya masih typo ya. Menggunakan bahasa yang melibatkan kata indah. Kata indah itu ada apa aja? Ya, betul. Jadi yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dicium, ataupun bisa dirasakan, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh analisis kaidah pembahasan teks prosedur tadi, teks prosedur Candi Borobudur. Nah, dalam teks tadi itu terdapat kata benda, yaitu candi, bangunan, batu, gitu ya. Kemudian ada kata sifat, megah, indah, gitu. Kemudian kata kerja, terlihat, tampak. Kata keterangan di bagian puncak, di sekitar candi, pada pagi hari, gitu. Yang menerangkan dari kalimat utamanya. Kemudian menggunakan kalimat rinci. Nah, teks tadi itu coba kita lihat apakah merincikan sesuatu. Apakah ini terlihat merincikan sesuatu? Iya. Ya. Oke, tadi betul ya, merincikan sesuatu. Nah, melibatkan panca indera. Indera penglihatan tadi ada batu abu-abu, stupa besar. Jadi kan itu terlihat ya, nampak dari mata kita. Kemudian untuk pendengaran itu suara pengunjung itu apakah bisa didengar suara langkah? Bisa. Udara terasa sejuk, apakah kalian pernah merasa sejuk? Benar. Berarti teks tadi sudah menggambarkan atau sudah mendeskripsikan Candi Borobudur.
Tahu. Yang jangan rindu itu berat tau nggak? Nah, dia kan yang bilangnya nanya. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan? Kemudiannya ada nanya tentang materi tadi? Atau mau lanjut saja? Kiranya kamu mau bertanya? Nanti mungkin nanti. Oke, kita lanjut ke cara menulis teks deskripsi sederhana. Yang pertama, kalian mengambil objeknya terlebih dahulu. Objeknya yang mudah-mudah saja yang gampang dideskripsikan kayak tadi. Siomay boleh, cilok boleh, atau sebenarnya mie ayam, soto, bakso boleh. Kemudian lakukan pengamatan. Nah, kalian mengamati objek tadi menggunakan panca indera mata kalian ya. Apa yang terlihat, mulai dari warnanya, bentuknya, ukuran, kemudian kalau misalnya tempat itu bisa bagaimana suasananya, atau bisa yang lebih didengar atau lebih dirasakan gitu. Kemudian yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah mencatat ciri-ciri penting. Nah, kalian harus menuliskan poin-poin penting tentang objeknya, misalnya kayak tadi warnanya, ukuran, bentuk, keadaan atau sesuatu, dan juga ciri khasnya. Kayak warna cilok apa sih? Kalau nggak dikasih buku putih. Kalau misalnya siomay, oh iya betul, maaf ya mas. Yuk, tepuk tangan untuk mas. Bisa. Maaf ya, saya punya cilok putih. Selanjutnya, yang keempat yaitu menyusun kata sederhana. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, yang kata pertama itu merupakan gambar umum objeknya. Kemudian yang kedua, kata keduanya itu detail bagian atas atau suasananya. Kemudian yang kelima, mengembangkan kata sederhana ini menjadi paragrafnya, yaitu dengan menggunakan tadi kaidah kebahasan tadi, ada kata tinggalnya, kata sifatnya, kata kerjanya, keterangan, rinci, dan juga melibatkan bahasa yang melibatkan kata ini. Kemudian setelah mengembangkan menjadi paragraf, kalian perlu melakukan penyusunan. Penyusunan ini bisa dilakukan dengan memeriksa kembali ejaan dan tanda baca, kemudian kejelasan kalimat dan juga kesesuaian isi dengan objeknya. Oke, sebelum lanjut ke ini, mau dilanjut atau mau explaining dulu sebentar? Explaining. Baiklah. Jadi ibu memiliki permainan sederhana. Misalnya ibu memiliki, ibu kan memegang bola ini, bola dari kertas, dan juga tisu tentunya, jadi tidak akan menyakiti ya. Misal ibu memiliki topik taman. Nah, siapa orang yang kena bola ini nanti harus menyebutkan salah satu bagian dari taman. Jadi ini namanya lempar sambung. Jadi siapa yang melempar harus menyambungkan topiknya. Misal saya mengatakan topik taman. Berarti di taman kan ada apa saja? Nah, terus salah gitu. Gitu ya. Jadi disebutkan satu aja. Nanti kalau saya disebutkan satu, kalian bebas lempar ke siapa aja gitu. Ngerti? Apa perlu dijelaskan lagi atau tidak? Oke. Siapa yang? Topik apa yang? Pasar. Coba. Tiga. Sayur. Ya. Terus dari ini boleh melempar ke siapa saja? Ikan. Oke. So, ikan. Tukang parkir. Boleh itu juga masuk. Ayo hasilnya. Tukang cilok. Biasanya ada di pasar. Tukang siomay. Oh ini sudah dibahas yang tadi ya ternyata ya. Masa kita di siomay ayam. Oke ayam lanjut. Gak apa-apa lagi. Ibu. Sayuran. Sudah. Pedagang semuanya. Tembak. Tembak. Ayo Mbak Desi. Pembeli. Oke, pembeli. Ya sampai sini saja ya. Sebenarnya waktunya akan habis kalau misalnya kita terus-terusan. Oh.
Seru Bu. Paling suka naksir sama lagunya. Enggak, itu pemandangannya bagus. Ada nggak tuh titik-titiknya gimana? Ada. Lebih sering nongki di sini ya? Enggak. Nyore, nyantai nyore itu. Oh iya. Sorry. Orang-orang kita orangnya. Pernah Bukan sekali bacain lainnya. Gimana itu? memanjat. Oke. Sudah dicatat poin-poin pentingnya kan lihat apa aja? Sudah. Oke, karena sudah selanjutnya. Nah, Ibu sudah membagikan kalian ke beberapa kelompok. Nah, untuk apa kelompok ini? Untuk nantinya kan kalian sudah mencatat poin-poin penting dari video tadi kan? Nah, nanti kalian tuh berkelompok, kemudian mengerjakan LKS dari Ibu untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi hasil dari kalian menemukan poin-poin tadi itu didiskusikan bersama teman-teman kalian. Kira-kira yang cocok untuk dibuat teks deskripsi itu seperti apa gitu. Paham? Oke, bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu sini, kelompok satu. Nah, ini nanti hasilnya kalian presentasikan di depan. Jadi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu kasih waktu berapa? Kira-kira mau berapa? Aduh, kelamaan dong. 20 menit cukup ya? 2 menit Bu. 2 menit. Ini di 20 menit Ibu tunggu. Nanti kalau misalnya perlu bantuan tinggal jelas saja ya. Bu, perlu bantuan. Ini apa ya Bu? Ini ya maksudnya gimana? Ini kan tadi kan sudah dijelaskan kalau poin-poin pentingnya. Nah, kalian kan sudah menemukan poin-poin yang kalian nanti tuliskan di sini saja. Nah, setelah poin-poin pentingnya seperti apa tadi, diskusikan bersama, punya sendiri-sendiri toh. Ya, nah nanti kalian diskusikan bersama kira-kira yang cocok ditaruh di teks deskripsi yang kedua ini apa? Buat teks deskripsinya. Oh, iya. Bu, ini dipresentasikan enggak? Iya, masih semua Bu. Iya dong. Aduh. Kan semua kelompok cuma berbeda-beda semuanya. Oke, sudah ya? Sudah habis waktunya? Sudah. Kira-kira siapa yang mau maju dulu? Iman. Oke, kelompoknya Mbak Titi. Saya Bu. Kami deh. Oh, Mbak Titi dulu ya. Ini. Ayo Mbak, Bapak. Tidak usah maju. Oh, semuanya enggak Pak? Oh, ayo maju. Biar ini semua ayo maju. Cuma bertiga, ayo. Itu jadi maju. Mbak Titi dulu aja ya. Oh, ayo. Jadi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Biin akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk nomor 1 tuliskan kata-kata hasil diskusi kami yang tentang alun-alun. Yang pertama itu lapangannya luas, bersih dan tertata rapi. Pepohonan rindang yang membuat suasana sejuk. Kemudian hamparan rumput hijau di bagian tengah. Selanjutnya untuk nomor 2 susun kata-kata hasil diskusi menjadi paragraf sederhana. Nah, jadi alun-alun pertama Gelang adalah lapangan luas yang ramai dan tertata rapi yang terletak di pusat kota. Hamparan rumput hijau terlihat bersih di bagian tengahnya, dikelilingi pepohonan rindang yang membuat suasana terasa sejuk. Di sekitar alun-alun berdiri beberapa tempat ibadah yang megah dan indah, sehingga suasana tampak ramai dan nyaman. Tidak jauh dari area tersebut, terlihat gedung BDAM berwarna putih yang berdiri kokoh dan menjauh di antara bangunan lainnya. Terima kasih ya. Selamat. Menanggapi atau tidak setuju atau sangat setuju sekali semua? Setuju. Terima kasih untuk kelompok Mbak Tin, Mbak Desi dan juga Mbak Ari.
Oke, sangat luar biasa sekali ya kalian semua ini. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya, apakah ada yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini? Kita membaca apa? Kita baca apa? Hari ini kita belajar deskripsi. Terus apa lagi? Mbak Tatang, tentang yang kita deskripsikan itu tentang ikonnya, apa sih namanya, icon itu apa? Iya betul, ikonnya bertabung. Iya betul. Jadi benar ya yang dikatakan Mbak Tata tadi, kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi ya. Tadi termasuk mendeskripsikan item yang utama gelarnya itu alun-alun dan juga dari Borobudur. Oke. Nah, itu berarti menandakan bahwa kalian ini sudah mulai mampu ya untuk mendeskripsikan sendiri tentang tempat ataupun benda. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan membagikan kertas rahasia. Jadi, kalau misalnya rahasia itu yang boleh tahu itu siapa? Nah, cuma kalau kertas rahasia ini itu dikecualikan ibu juga boleh tahu, tapi teman kalian nggak boleh tahu gitu ya. Jadi kertas rahasianya ibu bagi, kemudian kalian isi nama dan juga isi di kolomnya ya. Ya, temennya nggak boleh ada yang tahu loh ya. Ya, jadi isi mana dan juga kalian pernah lihat ibu-ibu arisan apa enggak? Nah itu biasa. Arisan juga. Nah itu biasanya pakai kertas lintingan itu toh. Ya. Ya. Nah nanti kalian memasukkan kertas itu ke dalam alias. Dapat surprise Bu. Akhir semester dapat kalau misalnya nilaimu itu plus ya mas. Jadi harus aktif. Oke, ibu tunggu 2 menit cukup ya ini? Cukup ya? Oke. Sudah selesai? Ya, sudah. Oke. Ini ngomong. Selanjutnya tinggal satu slide lagi apa kira-kira? Tugas rumah dan juga pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ada tugas rumah dong ya. Karena Ini kelompokan apa sendiri? sendiri dong, masa kelompok aja terus. Nah, jadi tugasnya itu kalian seperti tadi membuat teks deskripsi sederhana 2 paragraf saja dengan topik hal-hal favorit kalian. Kayak tadi misalnya suka siapa suka mie ayam? Imam. Siapa suka bakso? Imam. Ya, saya juga suka. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, hasil diskusi kalian tadi itu akan kita kelas lagi. Jadi hasil diskusinya yang akan kita putar, ya, kita acak gitu. Jadi setiap kelompok akan menganalisis kayak kebahasaan dan deskripsi pada hasil diskusi kelompok lain seperti itu. Apakah paham? Betul. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup? Oke. Nah, sudah cukup ternyata. Sangat luar biasa. Kelas ini sangat aktif walaupun agak aktif. Nah, sudah ya. Mungkin sebelum ditutup, kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkata atau bertutur atau bertindak. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjaan PR-nya. Baik Bu. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.